Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kami dari kelompok 4 Tafsir dan Hadis Tarbawi akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peserta Didik. Kami yang beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri, Alfian Iza Maulana Idris dengan NIM 034 dan rekan saya Nur Aisyah Humaira dengan NIM 05 akan mempresentasikan makalah kami. Baik, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari pemateri berikut ini. Baiklah, saya Nur Aisyah Humaira NIM 005 akan menjelaskan tentang pengertian dari peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmis. Tilmis bentuk jamak dari talamid, yang artinya adalah murid. Maksud dari murid yaitu orang-orang yang menginginkan pendidikan. Secara lebih detail, para ahli mendefinisikan peserta didik sebagai orang yang terdaftar dan belajar di suatu lembaga sekolah tertentu. Atau, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan. Dalam proses pendidikan, peserta didik merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral atau yang paling tinggi. Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang disebut pendidikan. Ciri-ciri dari peserta didik adalah 1. Individu yang memiliki potensi dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. 2. Individu yang sedang berkembang. 3. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. 4. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etika peserta didik terhadap pendidik. Pengertian etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, bisa juga disebut dengan custom. Etika seorang murid terhadap guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah murid menghormati guru, memuliakan karena Allah, dan berdaya upaya pula menyenangkan hati guru dengan cara yang baik. Yang kedua, bersikap sopan di hadapan guru, serta mencintai guru karena Allah. Yang ketiga, selektif dalam bertanya dan tidak berbicara kecuali mendapat izin dari guru. Yang keempat, mengikuti anjuran dan nasihat guru. Yang kelima, bila berbeda pendapat dengan guru, berdiskusi atau berdebat, lakukanlah dengan cara yang baik. Yang keenam, jika melakukan kesalahan, segera mengakuinya dan meminta maaf kepada guru. Materi selanjutnya yakni ayat-ayat dan hadis Nabi yang memuat tentang etika peserta didik terhadap pendidik. Guru merupakan aspek besar dalam penyebaran ilmu, apalagi jika yang disebarkan adalah ilmu agama. Ulama warasatul anbiya atau para pewaris Nabi, begitu julukan mereka pada para pemegang kemuliaan ilmu agama. Tinggi kedudukan mereka di hadapan Sang Pencipta. Ketahuilah bahwa para pengajar agama, mulai dari yang mengajarkan Iqra sampai para ulama besar, mereka semua itu ada dalam pesan Rasulullah SAW dalam hadis berikut ini. Laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarham shaghirona wa ya'rif li'alimina haqqahu. Yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Hadis ini menerangkan bahwa mereka, para ulama, wajib kita perlakukan sesuai dengan haknya. Akhlak serta adab yang baik merupakan kewajiban yang tidak boleh dilupakan bagi seorang murid. Lalu, apa saja hak guru yang harus dilakukan oleh seorang murid? Yang pertama, menghormati guru. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an pernah berkata, "Kunna julusan fil masjid id kharaja Rasulullah fajalasa ilaina faka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadum minna." Yang artinya, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah SAW, kemudian duduk di hadapan kami.
maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Tak satupun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa tawaduknya para sahabat kepada gurunya, yakni Rasulullah, hingga mereka pun tidak berani memandang wajah beliau. Yang kedua, yakni memperhatikan adab-adab ketika berada di depan guru. Apa saja adab-adab ketika berada di depan guru? Yang A, yakni adab duduk. Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Khilyah Thalabil Ilm mengatakan, pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama syekhmu. Pakailah cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkannya. Syekh Utsaimin mengomentari perkataan Syekh Bakr Abu Zaid ini dengan komentar, duduklah dengan duduk yang beradab, tidak membentangkan kaki, juga tidak bersandar, apalagi saat berada di dalam majelis. Yang B, adab berbicara. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene adalah murid Rasulullah, tidak pernah kita dapati mereka beradab buruk kepada gurunya tersebut. Mereka tidak pernah memotong ucapannya atau mengeraskan suara di hadapannya. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang terkenal wataknya keras, tidak pernah sekalipun menarik suaranya di depan Rasulullah. Bahkan di beberapa riwayat, Rasulullah sampai kesulitan mendengar suara Umar jika berbicara. C. Adab bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kami kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Fas'alu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bertanya juga mempunyai adab dalam Islam. Para ulama telah menjelaskan tentang adab bertanya ini. Mereka mengajarkan bahwa pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat, dan padat. Juga tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. D. Adab dalam mendengarkan pelajaran. Coba kita bayangkan bagaimana rasanya jika kita berbicara dengan seseorang tapi tidak didengarkan oleh orang tersebut. Maka kita akan merasa jengkel. Nah, begitu pula perasaan seorang guru jika melihat muridnya yang sekaligus adalah lawan bicaranya itu tidak mendengarkan. Sungguh merugi para murid yang membuat hati gurunya jengkel. Padahal di agama yang mulia ini tidak pernah mengajarkan adab seperti itu. Tak didapati di kalangan ulama terdahulu adab yang semacam itu. Selanjutnya, hak guru yang harus dilakukan oleh seorang murid, yakni mendoakan guru. Banyak dari kalangan salaf berkata, ma shallaitu illa wa tu'ayyat liwalidi wa limasyayikhi jami'an, yang artinya, tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Guru adalah orang yang telah memberi kita ilmu, maka sebaiknya kita berterima kasihlah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendoakan guru-guru kita, orang-orang tua kita ketika setelah sholat. Itulah cara berterima kasih murid kepada seorang guru. Yang keempat, memperhatikan adab-adab dalam menyikapi kesalahan guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang artinya, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Kita juga harus menyadari bahwa guru itu juga manusia. Yang kita ketahui bersama bahwa manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Yang kelima, meneladani penerapan ilmu dan akhlaknya. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, jika gurumu itu sangat baik akhlaknya,
Jadikanlah dia qudwah atau contoh untukmu dalam berakhlak. Namun, bila keadaan malah sebaliknya, maka jangan jadikan akhlak buruknya sebagai contoh untukmu, karena seorang guru dijadikan contoh dalam akhlak yang baik, bukan akhlak buruknya. Karena tujuan seseorang menuntut ilmu, duduk di majelis seorang guru, yakni mengambil ilmunya, kemudian akhlaknya. Yang keenam, sabar dalam membersamainya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali pernah berbuat dosa. Sebaik apapun agamanya, sebaik apapun amalnya, sebaik apapun ilmunya, selembut apapun perangainya, tetap ada kekurangannya. Tetap bersabarlah bersama mereka dan jangan berpaling darinya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharap perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu telah melewati batas. Ayat ini menerangkan bahwa tidak ada yang lebih baik kecuali bersama orang-orang yang berilmu dan selalu menyeru kepada Allah Azza wa Jalla, daripada kita bersama dengan orang-orang yang melalaikan Allah. Tentu lebih baik kita bersama orang-orang yang berilmu yang selalu menyeru kepada Allah. Nah, begitulah penjelasan materi dari kelompok kami mengenai peserta didik. Kemudian kami akan bacakan kesimpulannya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan. Secara lebih detail, para ahli mendefinisikan peserta didik sebagai orang yang terdaftar dan belajar di suatu lembaga sekolah tertentu. Atau, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaannya, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk mengkaji sistem nilai-nilai yang berlaku. Potensi pada peserta didik terbagi menjadi dua, yaitu potensi jasmani dan potensi rohani. Begitulah presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.